tidak benar. Nah, bagaimana memastikan ataupun juga meyakinkan masyarakat bahwa setelah 14 hari kalau memang mereka benar-benar sudah dinyatakan sehat, ini tidak ada resiko lagi sebenarnya. Ya, pertama tadi kita memegang kunci bahwa mereka dari sana itu adalah orang sehat. Kemudian mereka diobservasi selama periode waktu tertentu itu sudah tidak ada yang sakit, mereka tetap sehat. Lalu diputuskan, disimpulkan bahwa mereka boleh kembali. Tentu mereka ini sudah kembali seperti orang sehat. Lalu perlakuannya baik itu di rumah dan di masyarakat tentunya menjadi tetap orang sehat juga. Hanya tetap memang kita baik keluarga itu memantau ataupun mengawasi kalau ada menunjukkan gejala atau menunjukkan ada yang terasa tidak sehatnya. Ini menjadi untuk segera mendapatkan pengobatan atau fasilitas kesehatan. Oke. Nanti tetap melakukan tadi gizi seimbang, perilaku bersih sehat, cukup istirahat. Yang diberangkatkan dari Hubei, Tiongkok, dan tadi sekitar pukul 9 sudah tiba di Batam. Nanti sekitar kurang dari pukul 11 akan tiba di kawasan Pangkalan Udara Raden Sajat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dan sejumlah persiapan juga sudah selesai disiapkan. Bahkan tadi sekitar pukul 8 seluruh kawasan atau tempat persis lokasi observasi yang nanti akan ditinggali atau akan ditempati oleh seluruh warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Tiongkok ini sudah steril, artinya tidak lagi diperbolehkan siapapun memasuki kawasan tersebut. Sementara di belakang saya ini adalah para petugas yang nanti akan ditugaskan pertama kali akan berkontak langsung dengan seluruh warga negara Indonesia yang tiba di Pangkalan Udara Raden Sajat. Mereka sudah dilengkapi dengan APD atau alat pelengkap diri. Jika kita berbicara mengenai bagaimana nanti skema ketika seluruh penumpang sudah tiba di Pangkalan Udara ini, nantinya seluruh penumpang akan diterima terlebih dahulu oleh seluruh petugas yang sudah menggunakan alat pelengkap diri ini. Kemudian mereka akan melakukan tes kesehatan dulu untuk mengecek bagaimana kondisi tubuh mereka, dan nanti akan langsung menuju ke lokasi observasi yang jaraknya sekitar 20 sampai dengan 25 meter dari tempat saya berdiri saat ini atau dari tempat mereka yang tengah melakukan briefing saat ini. Di lokasi observasi itu nantinya mereka akan beristirahat sejenak, dan nanti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, juga ada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, serta tadi juga ada Kepala BNPB Doni Munardo akan langsung bertemu dengan mereka untuk melihat bagaimana kondisi dari seluruh warga negara Indonesia. Tadi kami sempat berbincang dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengungkapkan bahwa memang hingga saat ini informasi terakhir ada sekitar 238 warga negara Indonesia yang akan tiba di Pangkalan Udara Raden Sajat. Kenapa 238? Angka ini memang sedikit berbeda dari sebelumnya karena Menteri tadi mengungkapkan ada 4 orang yang menolak untuk diberangkatkan, sementara 3 orang lainnya sakit begitu, kondisinya tidak fit, dan memang sesuai dengan standar dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization PBB WHO menganjurkan atau bahkan mengharuskan tidak boleh 1 orang pun dalam kondisi sakit atau tidak fit untuk diberangkatkan ke Indonesia. Dan saya akan mengajak Anda juga untuk masuk ke dalam. Ini adalah pos kesehatan atau posko medis yang diperbolehkan hingga saat ini jika nanti ada keluhan-keluhan yang muncul dari warga negara Indonesia yang tiba di Pangkalan Udara. Namun memang untuk lokasi observasinya yang berjarak sekitar 20 meter tidak diperbolehkan lagi untuk masuk dan sudah steril sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Sedikit gambaran bagaimana sebenarnya kondisi lokasi observasinya. Di dalam terdapat 10 tenda VIP. Nah, di dalam 10 tenda VIP ini terdapat kamar tidur sekitar 10 sampai dengan 20 tempat tidur yang sudah dilengkapi dengan pendingin udara, kemudian ada bantal, selimut, keperluan pribadi dari seluruh warga negara Indonesia, baik itu keperluan mandi, kemudian mencuci. Dan memang Menteri Kesehatan menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia yang diobservasi di tempat ini nantinya akan mendapat pelayanan yang maksimal karena sudah disediakan seluruh fasilitas, baik itu fasilitas hiburan dan memang seluruh kebutuhan logistik mereka. Kebutuhan logistik, kebutuhan medis, kebutuhan psikis, semua sudah disiapkan. Dan
Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya persiapan sejauh ini, sudah ada Menteri Kesehatan di sini. Saya akan mengajak Anda sedikit berbincang dengan baik, Pak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sepertinya membutuhkan waktu sedikit karena memang harus berganti pakaian, yakni pakaian alat pelindung atau pelindung diri, karena nanti akan langsung bertemu dengan seluruh warga negara Indonesia yang dievakuasi. Kita membutuhkan waktu sedikit jika memang nanti akan berbincang dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Gambar yang Anda lihat sekarang ini, pemirsa, merupakan lokasi medis atau tempat nantinya bagi para tenaga medis melakukan pemeriksaan atau cek jika memang ada keluhan dari warga negara Indonesia yang diobservasi di sini. Terlihat para petugas sudah menggunakan alat pelengkap diri mulai dari pakaian, penutup kepala, dan juga masker. Kami juga dari awak media juga sudah dianjurkan untuk menggunakan masker sejak 1,5 jam yang lalu, mengingat virus ini, sehingga tentunya harus dipersiapkan secara seksama, dipersiapkan secara baik sebelum para penumpang, dalam hal ini para WNI, turun dan memasuki atau dipindahkan ke lokasi observasi yang berada tidak jauh dari hanggar.